Halo Pioners, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun udah masuk di Pihot News ya. Ada satu hal yang pengen Mang Adun sampaikan ya, khususnya yaitu tentang perkembangan P-Nexus ya. Ya mungkin beberapa pioner sudah pernah mendengar istilah P-Nexus ya. Kita bisa lihat di sini ada dua artikel yang nanti akan Mang Adun bagikan ke pioners ya. Ini sambil musikan kita. Tidak semua orang memahami nilai open mainnet dari proyek P-Nexus. P-Nexus buka mainnet pada Juni 2024. Ya, mungkin ini yang waktu itu sempat santer ya gitu dengan istilah mainnet terbatas. Oke. Pada dasarnya P-Nexus telah terintegrasi secara mulus dengan jaringan P-Network. Sejak jaringan terbuka, P-Nexus pihak luar dapat berintegrasi secara mulus dengan P-Blockchain melalui P-Nexus. Mulai saat ini, ekosistem P sudah terbuka sangat luas. Hanya saja saat ini mereka sedang dalam proses penggelaran koneksi, pengujian dan pengujian. Terus sampai itu VP dan belum bisa dipublikasikan atau belum waktunya ya, mungkin maksudnya dipublikasikan saja. Namun Picor Team selalu menekankan bahwa jaringan Pi bergerak menuju open mainnet pada akhir tahun 2024. Yang jelas Picor Team sangat proaktif dalam segala hal. Mari kita tunggu open mainnet Pi Network untuk melihat ekosistem Pi DApp benar-benar meledak. Ngedenger istilah meledak itu yang kayak semalam ya. Nah, tadi pagi Mang Adun post itu yang soal di Jatinegupta itu pasar yang gila-gilaan, istilah seperti itu ya gitu. Ini adalah saat proyek benar-benar diluncurkan dan tidak disembunyikan seperti sekarang. Oke ya. Jadi ya mungkin ini karena kan ada istilah firewallnya belum dibuka kayak gitu kan. Jadi wajar lah. Karena apa? Tidak sedikit orang yang tidak tahu ya gitu soal rahasia di balik Pi Network ini gitu. Jadi hanya beberapa orang yang mungkin dapat mengakses, bisa dikatakan ya sedikit ya gitu loh, informasi misalkan kayak ini kode sumber gitu kan. Kita coba lihat ya. P-Nexus di sini. Deteksi ancaman berbasis AI yang terdesentralisasi, memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap ekosistem jaringan Pi. Arsitektur yang dapat diskalakan dirancang untuk menangani volume lalu lintas dan transaksi yang tinggi, memastikan platform tetap responsif dan efisien. Peningkatan kegunaan, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna Pi Network untuk berinteraksi dengan platform dan mengakses fitur-fiturnya. Di bagian 22 ini ada istilah peningkatan kegunaan, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna Pi Network untuk berinteraksi dengan platform dan mengakses fitur-fiturnya. Ingat ini apa ya di otak Mang Adun. Kayak misalkan kita itu ngebuka market ya gitu ya, atau disebutnya marketplace ya. Itu jadi kita ya contoh lah ya ini. Jadi ngebuka fitur-fitur itu ya dengan mudah gitu. Atau misalkan sekarang kita mengakses Pi browser, terus membuka profile Pi gitu, terus juga masuk ke chat, itu jadi bisa lebih mudah lah platformnya ya, digunakan untuk semua pioners nantinya seperti itu. Di sini kan tidak disebutkan apakah itu platform apa ya gitu. Integrasi dengan blockchain Pi Network, diintegrasikan secara mulus dengan blockchain Pi Network untuk meningkatkan keamanan dan stabilitasnya. 25 sampai ke 38 terus sampai 40 ya. Ini
persyaratan teknis, terus ditambahkan juga ya itu plus, ada plus ya, BSDK, web itu soket client. Jadi kita lanjutkan, ini kan ada bahasa kosasi tuh ya, yang paling bawah tuh masih tentang kosasi. Sekarang memang beliau yang membentuk ya ini gitu. Jadi oke, kita akan lanjutkan ke artikel yang kedua. Kalau ini masalah kesimpulan di yang artikel ini pembahasannya soal Pinexus saat ini gitu loh. Ekosistem Pi mulai terbuka sangat luas ya. Jadi disediakan intinya gitu untuk siapa yang ingin bergabung dengan Pi itu melalui Pinexus itu gitu ya. Nah terus di yang kedua ini tadi Mang Adun sudah sempat baca, dan ini yang terbaru ya. Kita bisa lihat sebentar tanggal berapa di sini, 9 September. Nah ya hari ini ya gitu loh. Makanya Mang Adun post ke Pioneers bagikan ya. Lanjutan dari Pinexus. Nah jadi katanya Pihot News nih, bagaimana menetapkan nilai resmi GCP 314159 untuk Pi Network ya, karena kita kan tahu ya, kalau yang pernah Mang Adun bahas waktu itu tuh kan pembentukan atau cara membentuknya kan seperti itu bisa dengan ya peer to peer gitu kan. Itu secara ya contoh lah ya, ini kan kalau diistilahkan itu secara syariatnya gitu kan. Cara syariatnya ini kan peer to peer, terus barter peer to aplikasi dan sebagainya lah, pembentukan dengan koin Pi Network itu sendiri maksudnya dibentuk oleh Pioneers. Nah tapi di persoalan ini ya, artikel yang dibagikan oleh Pihot News ini, kita akan melihat gitu bagaimana GCP 314159 ini dibentuk, tapi ya dengan kode sumber dan kerangka kerja gitu loh. Ini juga Mang Adun baru ya, baru mungkin ya, karena kan selama Mang Adun update ya baru membaca soal ini gitu. Jadi oke, kita akan baca sama-sama bagaimana menetapkan nilai resmi GCP 314159 untuk Pi Network agar proyek eksternal dapat terhubung secara lancar dengan Pi Network. Proyek tersebut saat ini harus melalui proyek Pinexus Kosasi ya. Melalui Pinexus mereka dipaksa. Oke. Nah ini yang Mang Adun sebutkan waktu pembahasan soal aplikasi itu ya, gitu yang dipilih HP Core Team gitu kan. Ya gimana nggak mau ya, karena apa? Karena kita kan sekarang contoh, kalau bukan GCP Pioneers nanti itu terbentuknya harga masih akan tetap sembarang. Tapi kalau di sini dikatakan mereka dipaksa untuk meluncurkan program Pinexus termasuk kontrak pintar terdesentralisasi ya, khususnya kontrak Pi Stablecoin. Kontrak ini menjalankan fungsi stabilitas ya, maksudnya harga untuk network yang berlabuh di 314159 Pi per Pi ya, yang harus diterapkan oleh semua proyek eksternal. Dapat dikatakan bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela, tetapi nilai konsensus umum adalah angkatan utara. Apa yang dimaksud dengan angkatan utara? Mang Adun kalau di tafsir Mang Adun ya gitu, itu seperti seolah kalau utara kan bisa dikatakan pusat arah gitu loh. Nah silakan bagi Pioneers, apa sih yang Pihot News maksud dengan konsensus umum adalah angkatan utara ya. Barangkali ada yang sudah lebih update dari Mang Adun dengan istilah angkatan utara itu. Sejak Juni 2024 proyek Pinexus memiliki open mainnet yang memungkinkan koneksi tanpa batas ke Pi Network untuk menetapkan nilai stabil untuk koin Pi. Ledakan ekosistem penerima uang Pi dengan nilai Neo 314159 per Pi masih terjadi secara diam-diam hingga Pi Network resmi membuka mainnet. Jangan menunggu Pi terdaftar di bursa manapun saat open mainnet. Bursa dapat dengan bebas mencantumkan Pi.
namun hal ini menjadi mubazir untuk kebutuhan jual beli pai. Ya mubazir karena jujur ya, ini Mang Adun gimana Cak, kan pernah Mang Adun katakannya waktu di pembahasan Lestari kalau nggak salah gitu ya, kalau memang bursa mau mencantumkan, cantumkan sudah satu painya 314159 gitu kan ya, kalau mau ya, kalau nggak mau ya mau gimana lagi. Bursa juga sama melalui Pinexus, kalau pengen bergabung ya dipaksa, cantumkan sudah gitu, yang namanya proyek eksternal kan gitu. Ini yang dimaksud pembentukan harga secara kode sumber ya gitu. Mau nggak mau, kalau nggak mau ya nggak bisa masuk itu ya, dipaksa katanya apa Pihot Jus ini memang. Nah disebut di sini menjadi mubazir ya, mubazir kita sekarang misalkan ya, contoh dia itu yang pernah ya Mang Adun bahas, apa udah dibahas belum ya, nantilah sekalian ada pembahasan ngobrol dengan Pak Ardoba juga ya gitu. Ini soal ini juga, jadi ketika misalkan kita exchange ya kelas Binance misalkan, kan sudah pernah kita bahas Binance aja, kelas Binance tuh nunggu open mainnet baru berani mempostingkan atau mengorbitkan gitu kan pai di dalam bursanya gitu. Nah sekarang kalau satu pai saja seharga 314159 disebut mubazir, itu berani nggak gitu loh exchange ya? Kalau nggak berani ya jangan mubazir. Karena apa? Karena itu pioneers, kalaupun terjadi ya 314159 itu kan mahal banget ya kalau secara rupiah kita saja ya. Kalau mungkin secara dolar kan cuma ratusan ribu dolar gitu kan. Cuman exchange tuh punya stok gak miliaran, triliunan bahkan. Gimana kalau misalkan pioneers nyerang semua ke situ? Pembahasan ini nanti akan kita lanjutkan ya gitu. Oke? Ada tenang aja. Oke, jangan menunggu itu yang tadi ya, karena nilai stabil untuk pai telah ditetapkan sepenuhnya. Barang dan jasa menjadikan pertukaran mata uang pai 314159 peer-to-peer harian menjadi praktis dan populer secara global ya. Nah, di sini disebutkan secara global ya kan, jelas di berbagai negara. Terus karena nilai stabil untuk pai telah ditetapkan sepenuhnya, maksudnya ya jelas karena memang 314159 itu barang dan jasa ya, itu peer-to-peer itu terus terbentuk, terus tercipta oleh para duta GCP, para pengembang GCP gitu, para pioner yang tergabung di duta GCP dan komunitas GCP gitu. Makanya sering Mang Adun sampaikan gitu, bagi yang belum percaya GCP ya, itu karena kita belum merasakan gitu loh nikmatnya peer to peer. Misalkan Mang Adun punya rokok nih, terus misalkan barter ya dengan siapa, dengan Mbak Ayu atau Mbak Yulia di Moskow ya. Oke, nah Mang Adun bisa gitu merasakan nikmatnya itu ya. Kalau bagi banyak banget pioners yang belum ya ini ngerti soal peer to peer gitu ya, susah gitu. Karena apa? Untuk bisa percaya itu kita harus bisa merasakan. Karena apa? Karena guru sekaligus orang tua Mang Adun tuh punya bahasa itu melihat melihat itu lebih meyakinkan daripada mendengar. Oke? Dan merasakan itu lebih meyakinkan daripada melihat sekaligus mendengar. Ya kita harus merasakan baru kita bisa mantep betul gitu. Contoh simpelnya seperti biasa Mang Adun sederhanakan ya biar pioners paham gitu. Misalkan, weh Mang, lu mau ngebakso nggak? Kenapa emangnya? Tuh, gua ada bakso enak banget. Di mana? Di sana, di pangkalan katanya, misalkan di perempatan lah gitu. Ah, yang bener, udah pernah belum? Misalkan Mang Adun tanya gitu. Ya belum sih, itu kata saudara gua gitu kan. Tuh, gimana Mang Adun mau percaya? Itu kan, itu aja Mang Adun baru mendengar gitu. Terus kenapa? Ya udah sih ngelihat mah, kan dia baru ngelihat. Nah, kecuali saudaranya yang datang ke Mang Adun sama dia. Ini kata saudara gue sih. Nah, ada tuh saudaranya situ. Emang bener bro? Bener Mang gitu. Enak banget, gue udah ngerasain gitu. Misalkan baksonya kayak gini, enak, empuk atau sebagainya. Oke, Mang Adun bisa jadi ikut percaya juga. Karena apa? Karena ada yang sudah merasakan.
Itu ya GCP itu. Ini seperti biasa mengadun sederhanakan. Tapi kalau misalkan yang ngajak mengadun itu dia hanya baru melihat, hanya baru mendengar, gimana mengadun mau percaya kan gitu. Tapi bagi para pionir yang sudah merasakan nikmatnya GCP, itu udah sebenarnya nggak usah dibahas lagi ya. Gimana nggak enak kan gitu. Dengan yang ditambang kita bisa mendapatkan barang dan jasa, juga bisa kita mendapatkan pai kembali gitu ya. Oke, jadi di sini kita tadi sampai di populer secara global ya. Pionir harus memahami nilai pai dan tidak kehilangan masa depannya. Jika Anda berpikiran sama, silahkan bagikan informasi ini. Oke, jadi mengadun love ya, dikasih love sini. Oke, nah di sini ternyata ada istilah mang pai ya. Bukan mengadun, dan ternyata setelah mengadun terjemahkan ya, pionir tahu nggak nih artinya mang itu apa kan gitu. Ini secara bahasa Vietnam kalau nggak salah ya, Duk Nguyen itu. Oke, terjemahkan, mang adalah ketutup Vietnam, betul ya. Nah, Vietnam ke Indonesia, jaringan pai. Jadi mang itu ternyata artinya jaringan. Jauh sebelum mengadun tahu ini soal ini ya, karena memang udah dari lama ya. Sebelum mengadun konten pai juga emang udah nggak pernah dirubah gitu. Nama channel mengadun tuh ya tetap Mang Adoyan ya gitu. Terus tampilkan lebih banyak aktivitas terkini, putaran pendanaan, menginvestasikan, nomor total sponsor. Wih, apa itu? Putaran pendanaan 4,3 miliar dolar. Wow. Nah ini secara apa? Di jumlah ini kali ya, Vietnam ya gitu loh. Terus tanggapan pengumuman 19 Juli 2004, hari kerucut hari 16, nama organisasi Gaya S7, biji bulat tergaya 1, ini uang tumbuh. Oke. Ringkasan ya. Ini kalau ini kan apa namanya, di secara bahasa Vietnamnya seperti itu ya. Yang jelas ini proyeknya proyek Kosasih tuh, kita nggak terlalu ngerti ya soal ini. Oke, yang jelas sedikit kita tahu di sini bagaimana GCP itu bisa betul-betul dibentuk dan secara stabil gitu. Jadi proyek eksternal yang ingin masuk ke pai itu harus melalui Pinexus dulu dan dipaksa. Udahlah dipaksa secara aman ya kan. Itu secara aman maksudnya gimana, Bang? Ya kayak PSDK, terus harus memenuhi ISO 20022 misalkan kan. Banyak lah yang kita tidak ketahui di sana gitu kan. Ya tapi dengan sedikit demi sedikit kita update informasi, mudah-mudahan ya sama-sama belajar sama Mang Adun di sini, kita akan jadi lebih sedikit lah ya paham gitu kan. Nanti lama-kelamaan juga paham. Oke, seperti itu ya. Baik pioners, terima kasih buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun ya, yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung juga ya. Tetap semangat buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.